Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin sedikit berbagi terkait materi perkuliahan yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang penyusutan nilai suatu barang, atau nama lainnya adalah depresiasi. Nah, akan kita identifikasi hari ini ada 3. Yang pertama ada istilah depresiasi, yang kedua ada istilah aktiva, dan yang ketiga ada istilah nilai sisa. Depresiasi itu dalam ilmu ekonomi artinya berkurangnya nilai ekonomi suatu aktiva. Seperti yang kita ketahui, aktiva itu ada beberapa. Di antaranya mungkin kalian lebih paham ketika kalian di mata kuliah lain membuat jurnal, selalu ada istilah aktiva lancar, aktiva tetap, dan seterusnya ya. Oke, jadi depresiasi ini adalah berkurangnya nilai ekonomi suatu aktiva. Aktivanya nanti bisa bermacam-macam. Oke, aktiva yang dimaksud adalah segala sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Jadi apapun sumber daya, baik itu sumber daya manusia, sumber daya produksi, sumber daya lainnya yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, itu bisa dikatakan adalah aktiva. Aktiva ada 2, yaitu lancar dan aktiva tetap. Untuk aktiva lancar misalnya adalah uang tunai dan aktiva lain yang bisa dijadikan menjadi uang tunai. Sedangkan untuk aktiva tetap itu ada 2, ada aktiva tetap berwujud, ada aktiva tetap tidak berwujud. Salah satu contohnya aktiva tetap berwujud adalah tanah, gedung, peralatan, mesin kendaraan, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk aktiva tetap tidak berwujud, salah satu contohnya adalah hak cipta, brand, kemudian copyright, hak paten, dan seterusnya. Oke. Kita bisa mendapatkan sebuah aktiva dengan proses biaya gitu, atau istilah lainnya adalah biaya perolehan aktiva. Artinya adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aktiva tersebut. Ketika pengeluaran biaya perolehan, maka akan didapatkan residu atau nilai sisa. Nah, nilai sisa ini adalah taksiran nilai aktiva setelah masa manfaat aktiva tersebut. Nah, jadi untuk depresiasi nanti berkaitan dengan nilai sisa atau residu. Oke. Disclaimer dulu, perusahaan itu bisa tumbuh dan berkembang secara seimbang jika akuntannya dapat mengetahui atau memperkirakan depresiasi yang terjadi secara baik dan tepat. Ya. Di luar dari faktor-faktor lain yang mempengaruhi, misalnya inflasi, kemudian marketingnya, kualitas produksinya, dan seterusnya. Oke. Metode yang kita gunakan untuk menghitung depresiasi atau penyusutan untuk kali ini adalah metode garis lurus atau straight line method. Sebetulnya untuk menghitung perhitungan depresiasi ini ada 5 metode, tapi yang akan kita pelajari yaitu metode yang pertama, yaitu metode garis lurus. Oke, metode garis lurus ini disebut juga metode presentasi tetap dari harga pembelian. Jadi fokusnya adalah harga pembelian aktiva. Dirumuskan untuk beban penyusutan, D sama dengan A dikurangi S dibagi dengan N. D ini untuk beban penyusutan, A ini untuk biaya perolehan aktiva ketika pembelian, S ini adalah perkiraan nilai sisa atau residunya, N ini adalah umur manfaat. Biasanya dalam bentuk total. Sedangkan untuk rasio presentasi penyusutannya itu dirumuskan R sama dengan D dibagi A dikali dengan 100%. Oke, kita masuk ke contoh soal. Ini ada kesalahan. Soal harusnya ini bukan 6 tahun tapi 5 tahun ya. Saya ubah dulu menjadi 5 tahun. Sebuah aktiva dengan biaya perolehan sebesar 5 juta. Anggap saja ini saya punya perusahaan, saya beli mesin packing. Oke, harganya 5 juta. Mesin packing itu saya manfaatkan selama 5 tahun. Kemudian di akhir 5 tahun itu perkiraan residunya, nilai jualnya ketika saya akan jual adalah 2 juta rupiah. Yang pertama,
tentukan besar beban penyusutan. Ini masih menggunakan straight line method. Yang kedua, tentukan tingkat penyusutan. Yang ketiga, nilai bunga. Yang keempat adalah daftar penyusutan. Oke. Dari soal yang tadi kita dapatkan bahwa pembelian awal itu 5 juta rupiah. Ini aktifanya ya, perolehan awal. Sedangkan nilai perkiraan residunya adalah 2 juta. Nilai N-nya, umur manfaatnya adalah 5 tahun. Mohon maaf, bukan 6 tahun. Maka dengan menggunakan rumus D sama dengan A dikurangi S dibagi dengan N, untuk besar biaya penyusutan tiap tahun 5 juta rupiah dikurangi 2 juta rupiah dibagi dengan 5 tahun. Maka hasilnya adalah 600.000 rupiah untuk setiap besar penyusutan tiap tahunnya. Yang kedua adalah rasionya. Rasio atau persentase penyusutannya. Kita dapatkan tadi bahwa D-nya adalah 600.000 rupiah, sedangkan harga pembelian awal adalah 5 juta rupiah, tinggal dikali dengan 100%. Maka kurang lebih kita dapatkan persentase penyusutannya setiap tahunnya adalah 12%. Oke. Selanjutnya nilai buku. Oke, ini yang diminta adalah nilai buku atau harga aktiva pada akhir tahun ketiga. Maka kita lambangkan menjadi S3. Oke, S3 itu rumusnya A dikurangi dengan 3D. Rumus ini disesuaikan dengan permintaan umur manfaat. Kalau dia minta akhir tahun kedua berarti S2, maka ininya A dikurangi 2D, bukan 3D, disesuaikan. Karena ini pada akhir tahun ketiga, kita dapatkan bahwa A-nya 5 juta rupiah dikurangi setiap tahunnya adalah 600.000, maka 600.000 dikali dengan 3. Maka hasilnya adalah harga aktiva perkiraannya pada akhir tahun ketiga adalah 3.200.000. Terakhir kita akan membuat daftar tabel penyusutan aktiva menggunakan metode garis lurus. Oke, di tahun pertama kita beli adalah 5 juta, tadi mesin packing yang saya beli, biaya penyusutan per tahunnya 600.000 sama selama 5 tahun. Oke. Ini 5 tahun ya. Oke, akumulasi penyusutannya karena ini tahun pertama 600.000, untuk nilai buku akhir tahun itu dikurangi dari biaya perolehan oleh beban penyusutan. Maka 5 juta rupiah dikurangi dengan 600.000 rupiah, didapatkan 4.400.000 rupiah. Untuk tahun kedua biaya perolehannya bukan 5 juta rupiah lagi, tapi dilihat dari nilai buku akhir tahun. Maka ini untuk tahun kedua biaya perolehannya adalah 4.400.000, diambil dari nilai buku akhir tahun pertama. Beban penyusutannya sama 600.000, akumulasi penyusutannya jadi 2 kali lipat karena tahun kedua, tahun pertama, tahun kedua 7.200.000 rupiah. Nilai buku akhir tahunnya tinggal dikurangi saja, 4.400.000 dikurangi dengan 600.000 rupiah. Oke, itu untuk daftar penyusutan aktiva. Begitu selanjutnya, ini contoh yang kedua, misal PT Adil Sejahtera itu beli sebuah aktiva harganya 15 juta, anggap saja ini mesin produksi. Aktiva tersebut 12% menyusut dari harga beli. Yang pertama ditanyakan adalah nilai aktiva pada akhir tahun 2010, pada awal, Oke. Kita dapatkan bahwa harga pembelian awal yaitu 15 juta rupiah. Rasionya adalah 12%, kita ubah menjadi desimal 0,125. Awal tahun 2005 dari sini hingga awal tahun 2010 itu, maka ada 5 tahun awal tahun 2005 itu ya, 2010 tinggal kurangi 2005. Maka didapatkan ini, maka N-nya 5, kita ambil S5. Maka seperti yang tadi saya sampaikan, S5 sama dengan A dikurangi 5D, disesuaikan dengan umur manfaat yang kita butuhkan. D ini adalah perkalian antara rasio dengan biaya perolehan. Oke, maka didapatkan A-nya itu 15 juta rupiah dikurangi dengan 5 dikali prosentasenya tadi 0,125 dikali dengan biaya perolehan awal. Harga pembeliannya 15 juta rupiah. Kita dapatkan untuk nilai buku harga aktiva di tahun kelima itu 5.625.000 rupiah. Oke, yang kedua total persentase akumulasi penyusutan. Oke, tadi N yang kita dapatkan di soal itu yang BIT adalah selama 6 tahun, berarti N-nya nanti 6. Kita move on, N-nya berarti 6, bukan 5. Oke, maka kita dapatkan sigma R itu 6 dikali dengan 12%, 12,5%, mohon maaf. Maka dapatkan total persentasenya adalah 75%. Ini total akumulasi penyusutannya kita kalikan dengan biaya pembelian awal, maka kita dapatkan. Oke, dilanjutkan ya. Oke.
kita dapatkan tadi 6 tahun, N yang 6 kali dengan persentase penyusutan per tahunnya 12,5%, maka kita dapatkan selama 6 tahun itu ada persentase penyusutan 75%. Untuk total akumulasinya tinggal dikalikan saja 75% selama 6 tahun kali dengan biaya pembelian awal, maka kita dapatkan Rp11.250.000. Nah, untuk masa aktiva pada saat tahun ke-0 maka dia sudah 100%, mesinnya masih bagus, rasionya 100%. Kita bagi saja 100 dibagi dengan 12,5 rumusnya, maka kita dapatkan umur aktiva perkiraannya adalah 8 tahun. Oke, itu untuk bagaimana cara menghitung besar penyusutan, persentase penyusutan, kemudian nilai residu dan juga daftar penyusutan tiap tahun. Ini adalah latihan soal yang bisa kalian kerjakan untuk lebih menguatkan materi kita pada perkuliahan kita hari ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.